Halo guys, kalau kamu lagi nyari HP terbaik di harga 3 jutaan, pas banget video ini sangat tepat buat menentukan pilihannya. HP 3 jutaan sekarang ini udah banyak yang menawarkan spesifikasi all-rounder bagi aktivitas sehari-hari. Seperti performa yang udah bisa jalanin beberapa aplikasi berat, hingga kamera yang udah terbilang bagus. Dan berikut ini Mimin udah buatkan 7 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik yang worth it dibeli di tahun 2024. Yang pertama, Samsung Galaxy A15 5G. Ini adalah HP pertamanya Samsung yang rilis resmi di Indonesia dan kebetulan cukup menarik karena membawa cukup banyak peningkatan spesifikasi dibandingkan pendahulunya. Sebut aja dari sektor performa pakai chipset terbaru MediaTek Dimensity 6100 Plus yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan storage luas dengan kapasitas 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu di bagian layar juga udah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 90Hz untuk menikmati konten. Di sektor kamera belakang ada 3 buah lensa yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Untuk kebutuhan selfie dan video call ada kamera depan 13 megapiksel yang mampu menghasilkan video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Dan untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Sementara untuk daya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt dan sangat cocok untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi. Beberapa fitur lain yang dimilikinya adalah NFC dan gyroscope yang udah hardware. Namun yang jadi nilai minus dari HP ini adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Poco X5 5G. Poco X5 membawa chipset 5G, kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Spesifikasi Poco X5 5G disempurnakan oleh prosesor Snapdragon 695, salah satu prosesor 5G kelas menengah yang punya performa mumpuni untuk aktivitas harian termasuk juga bermain game. Chipset itu nantinya bersanding dengan RAM 8GB dan storage berkapasitas 256GB yang udah pakai UFS 2.2. Dynamic RAM Expansion yang digunakan pun mampu memberikan ruang RAM tambahan sehingga totalnya bisa menjadi 13GB yang cocok untuk kamu yang membutuhkan banyak aplikasi. Soal performa gamingnya udah cukup mumpuni, yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth ultra bisa mentok rata di 40fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware. Layarnya berukuran 6,67 inci dengan resolusi mencapai Full HD+, dan refresh rate hingga 120Hz. Panel AMOLED yang digunakan pun membuat Poco X5 5G semakin nyaman untuk dipandang. Untuk mendukung semuanya, Poco X5 5G sudah membawa baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang mendapat dukungan fast charging dengan kecepatan 33 watt. Dengan pengisian daya segini bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Lalu HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP53 yang menandakan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Namun untuk hal yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah soal speakernya yang masih mono dan perekaman videonya yang belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik jangan lupa cek link di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang ketiga, Infinix GT10 Pro. HP gaming terbaru Infinix sekaligus yang pertama ini memiliki keunggulan karena mengusung desain ala cyberpunk serta spesifikasi mumpuni. Pasalnya HP ini memiliki lampu mini LED di bagian belakang yang dapat menyala sesuai keinginan penggunanya dengan pilihan warna Cyber Black dan Mirage Silver. Sebagai HP gaming, performanya tentu diperhatikan betul oleh Infinix.
Maka dari itu dapur pacunya pun memakai chipset MediaTek Dimensity 8050 yang berhasil jadi chipset paling kenceng di harga 3 jutaan. Skor Antutu yang diperoleh udah mendekati 800.000, yang mana itu termasuk sangat tinggi. Chipset 5G tersebut disandingkan dengan RAM LPDDR4X berkapasitas 8 GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 berukuran 256 GB yang bisa diperluas dengan micro SD hingga 1 TB. Ponsel ini juga memiliki fitur virtual RAM hingga 8 GB yang jika ditotal HP ini memiliki RAM 16 GB. Buat mainin game sekelas PUBG Mobile jadi terasa ringan karena bisa mainin settingan smooth ekstrim dengan stabil di 60 FPS. Sementara untuk mainin Genshin Impact juga udah relatif nyaman dengan settingan yang disesuaikan. Baterai di HP ini berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan pengisian daya 45 Watt. Serta ada fitur bypass charging yang dapat mengalirkan daya charging langsung ke motherboard. Sehingga aman ketika dipakai main sambil ngecas dan baterai juga lebih tahan lama. Lalu segala fitur pendukung bermain game seperti gyroscope hardware dan speaker stereo juga udah tersedia di HP Infinix yang satu ini. Namun kebiasaan HP gaming pada umumnya untuk bagian kamera selalu dikorbankan seperti hasil kameranya yang kurang optimal dan tidak adanya lensa ultra wide. Lalu untuk layarnya juga sayang belum ada pelindung Gorilla Glass. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, iQOO Z7X 5G. iQOO Z7X 5G ditawarkan dengan keunggulan daya dan performa mumpuni namun dibanderol dengan harga yang terjangkau. Untuk dayanya, HP ini hadir dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh dan didukung teknologi 80 Watt flash charge. Pada dapur pacunya, iQOO Z7X 5G disokong oleh chipset dari Snapdragon 695. Tidak hanya itu, iQOO juga memberikan RAM 8 GB yang dapat ditambah 8 GB extended RAM untuk mendukung aktivitas harian dengan mulus dan lancar. Lalu HP ini juga dibekali ruang pendingin 5 layer liquid cooling sehingga mampu menurunkan panas inti CPU hingga 10 derajat Celcius. Sebuah perpaduan yang epik antara performa mumpuni yang akan dibantu dengan daya tahan baterai yang bagus untuk membuat penggunanya semakin betah main game lama-lama di HP ini. Layar IPS pada HP ini memiliki luas 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120 Hz, dan ada teknologi eye protection-nya juga. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya lensa ultra-wide dan layarnya yang belum AMOLED serta speakernya yang masih mono. Namun kalau kamu tertarik, link pembelian udah tersedia di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Redmi Note 12 Pro 5G. HP yang rilis pada Maret 2023 ini menawarkan spesifikasi all-rounder yang bisa jadi salah satu yang terbaik untuk saat ini. Hadir dengan layar OLED seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+, serta memiliki refresh rate 120 Hz yang menawarkan kemulusan dan kenyamanan bagi penggunanya. Performa HP Xiaomi ini ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 1080 dengan sokongan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 13GB, serta ruang penyimpanan internal sebesar 256GB. Kinerjanya udah termasuk yang bagus, mainin ML di settingan Ultra HD Shadow nyala pun bisa stabil di kisaran 88 hingga 90 FPS tanpa adanya lag yang mengganggu. Selain bagus di gaming, bagian fotografinya juga dibekali kamera utama 50MP, ditemani kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Kamera utamanya ini juga didukung fitur OIS untuk mengambil foto dan video dengan lebih stabil. Sementara kamera depan beresolusi 16MP untuk memenuhi kebutuhan selfie dan video call. Dan asiknya lagi, baik kamera depan maupun kamera belakangnya udah bisa merekam video di resolusi 1080p 60fps. Sementara untuk soal dayanya sendiri tertanam baterai 5000 mAh yang mendukung pengecasan cepat 67 Watt yang bisa ngisi daya dari 0 hingga penuh hanya dalam 53 menit aja. Sedangkan yang jadi kekurangan HP ini adalah tidak adanya slot untuk kartu SD. Dan pada saat keluar dari box masih pakai Android 12. Jadi dengan jaminan update 2 kali HP ini cuma bisa update sampai Android 14 aja.
Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang keenam, Samsung Galaxy A25 5G. HP yang rilis di Indonesia pada 5 Januari 2024 ini datang dengan chipset Exynos 1280 yang sebenarnya bukan seri chipset baru dari Samsung. Namun performa yang ditawarkan udah terbilang cukup bagus. Apalagi disokong RAM 8GB yang punya fitur plus hingga 8GB lagi. Serta storage hingga 256GB UFS 2.2 yang tentunya masih bisa diperluas lagi pakai micro SD. Untuk urusan layarnya sendiri, Galaxy A25 5G menggunakan panel Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz untuk hasil pergeseran layar yang mulus. Di sektor kamera, Galaxy A25 5G memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50MP kamera utama, 8MP ultra-wide, dan 2MP makro. Yang menarik dari kamera utama 50MP-nya ini udah dilengkapi fitur OIS sehingga mampu mengambil gambar dengan lebih stabil. Untuk merekam video ada teknologi Gyro AIS untuk menjaga stabilitas perekaman supaya tidak goyang-goyang meski ada yang dangdutan. Bahkan video yang dihasilkan mampu mencapai resolusi hingga 4K 30fps. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call-nya dibantu oleh kamera depan 13MP yang punya kemampuan menghasilkan resolusi 1080p 30fps. Sedangkan untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh yang didukung teknologi fast charging 25W untuk mempercepat pengisian daya. Tidak ketinggalan pula HP ini udah punya stereo, speaker, gyroscope, hardware, dan NFC. Namun yang kurang dari HP ini adalah desain layarnya yang masih jadul, tidak ada IP ratingnya, dan tidak ada charger di box pembeliannya. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Poco X5 Pro 5G. HP yang rilis pada bulan Juni 2023 ini hadir dengan panel Flow AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate 120Hz, kecerahan hingga 900 nits, dan bezelnya pun tergolong tipis dengan ukuran 2,9 mm. Jeroan HP ini diotaki chipset Snapdragon 778G besutan Qualcomm. Sebuah chip kelas menengah terbaik yang memiliki konfigurasi 8 core dengan kecepatan clock hingga 2,4 GHz. Kinerjanya udah sangat nyaman dipakai ngegame, apalagi kalau cuma mainin game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile yang udah dijamin mulus lancar kalau pakai HP ini. Kamu juga gak perlu khawatir soal daya karena perangkat ini dikemas dengan baterai 5000 mAh lengkap dengan dukungan fast charging 67W. Yang mana untuk ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuhin waktu 50 menit aja. Soal fotografinya juga bisa diandalkan berkat paduan ISP Snapdragon yang terkenal bagus dengan kamera utama 108MP, beserta kamera ultra-wide 8MP dan kamera makro 2MP. Nilai minus dari HP ini adalah tidak adanya slot untuk kartu SD. Dan pada saat pertama rilis pakainya Android 12 sehingga dengan jaminan 2 kali update, HP ini cuma bakal dapat update hingga Android 14 aja. Dan untuk yang 3 jutaan ini RAM-nya masih 6GB aja, sedangkan untuk varian yang 8GB harganya masih di kepala 4 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 7 daftar rekomendasi HP 3 jutaan terbaik yang worth it untuk dibeli hingga saat ini. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.